remaja terkasih, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan sukacita senantiasa ya. Oke, minggu ini kita menikmati ciri-ciri orang yang mengalihkan zaman. Dalam porsi pembacaan Alkitab ada dalam Daniel pasal 6 dan pasal 9. Di sana terlihat bahwa di pasal 6 membicarakan tentang apa adanya tipu muslihat yang menghalangi para pemenang dalam menyembah Allah. Sedangkan dalam pembahasan minggu ini juga menceritakan ciri-ciri orang yang mengalihkan zaman. Nah, di dalam pasal 9 membicarakan mengenai Israel dalam 70 minggu yang ditetapkan bagi mereka. Nah, remaja terkasih, apakah kaitannya membicarakan tentang adanya tipu muslihat yang menghalangi para pemenang dalam menyembah Allah dengan menceritakan ciri-ciri orang yang mengalihkan zaman? Nah, katakan bahwa manusia memiliki posisi istimewa di antara Allah dengan iblis yang berselisih. Namun, sebagai manusia, jika manusia memiliki kedudukan yang sudah benar, pasti rencana Allah akan rampung dan sudah pasti iblis yang licik itu akan hancur. Sedangkan jika manusia memilih yang sebaliknya, yang adalah kedudukan yang tidak benar, rencana Allah sudah pasti akan terganggu atau terhalang. Bahkan muslihat iblis pun akan berhasil. Nah, puji Tuhan, dalam kitab Daniel kita dapat melihat, karena di dalam kitab Daniel juga menunjukkan bahwa kedudukan penting dari orang yang ada di tengah-tengah perselisihan Allah dengan iblis dipakai oleh Allah untuk mengalihkan zaman. Nah, dalam perselisihan Allah dengan iblis, manusia memang menduduki posisi yang sangat menentukan. Kenapa sangat menentukan? Karena kedudukan ini dapat membuat kehendak Allah berhasil dan iblis gagal, atau bisa sebaliknya, yakni membuat muslihat iblis yang licik itu berhasil dan Allah gagal. Nah, semuanya itu tergantung pada posisi yang manusia ambil atau yang kita ambil hari ini. Maka dari itu, kita hari ini sebagai manusia yang sudah melihat hal ini, kita juga perlu menjadi manusia yang memiliki kedudukan yang benar, di mana rencana Allah akan rampung dan rancangan iblis gagal. Nah, di poin selanjutnya adalah membahas secara khusus ciri-ciri orang yang mengalihkan zaman. Nah, yang pertama adalah terpisah dari zaman yang mengikuti iblis. Nah, dikatakan bahwa setiap orang dalam zaman ini berjalan di jalan yang sama gitu, dan hanyut dalam arus yang sama. Nah, jalan ini juga jelas sudah terlihat bahwa jalan ini jauh dari Allah, bahkan selalu bergerak menurun. Nah, tapi puji Tuhan, melalui Daniel kita juga bisa tahu bahwa setiap orang yang ingin dipakai oleh Allah untuk mengalihkan zaman harus merupakan orang yang terpisah. Jadi remaja terkasih, bisa diingat ya bahwa ciri-ciri orang yang mengalihkan zaman adalah terpisah dari zaman yang mengikuti iblis. Nah, tidak hanya itu, tapi juga perlu berdiri sebagai kesaksian yang berlawanan dan menyisihkan diri bagi Allah. Nah, ternyata Daniel ini tidak hanya orang yang menyisihkan diri gitu loh dari arus, tapi dia juga jadi orang yang berdiri sebagai kesaksian. Nah, jadi di tengah-tengah di tengah-tengah perjuangannya Daniel ini tuh Daniel nggak sendirian, tapi yang Daniel bersama dengan 3 temannya yang masih sangat muda. Daniel dan ketiga temannya ini juga sama sekali nggak mengikuti arus. Nah, pada zaman itu kan Daniel dan ketiga temannya ini ada di tengah-tengah di arus Babel. Tapi puji Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menyisihkan diri. Mereka bahkan tidak makan dan tidak minum apa yang dimakan oleh orang lain. Mereka juga nggak melakukan apa yang dilakukan orang lain. Mereka menjadi orang yang berbeda dari orang lain. Bahkan dikatakan juga di dalam kitab Daniel, hingga masa tuanya Daniel pun, Daniel masih menjadi orang yang menyisihkan atau memisahkan diri. Nah, remaja terkasih, gak hanya sampai di situ, tapi juga Daniel juga adalah orang yang mutlak berdiri di pihak Allah. Nah, kita tahu bahwa arus dunia hari ini semuanya berada di bawah pemerintahan si iblis gitu loh. Bahkan iblis juga telah menawan setiap orang. Dan hari ini juga kita menjadi tawanan iblis, dan membuat juga
kayak apa ya, membuat Allah juga tidak bisa melakukan apa-apa di bumi. Nah, di dalam perselisihan antara Allah dan iblis juga, karena manusia seharusnya yang mempunyai posisi istimewa yang bisa menentukan ini, seharusnya hari ini juga ketika kita nampak hal ini, kita juga menjadi orang yang memilih kedudukan yang benar, bukan sebaliknya, agar kita juga menjadi orang yang mengalihkan zaman dan juga berdiri pada posisi yang berbeda, yaitu menjadi kesaksian yang berlawanan. Nah, puji Tuhan, hari ini melalui hal ini juga kita perlu sadar bahwa ada satu kecenderungan orang muda, yaitu kita seringkali menjadi orang yang gampang terpengaruh. Jadi ketika melihat orang lain, maksudnya kayak di dalam sekolah gitu, kita melihat orang lain melakukan ini. Jadi karena melihat orang lain melakukan ini, kita merasa ketika kita melakukan hal ini juga adalah satu hal yang tidak salah. Tapi sebenarnya ketika kita terus-menerus menjadi seperti ini, kita sama sekali tidak berguna di tangan Allah dalam mengalihkan zaman. Karena dari itu, kita harus terpisah dari orang-orang di dunia, berdiri dan menjadi kesaksian yang berlawanan. Walaupun di sekitar kita mengarah ke bawah, dalam batin kita juga harus berdiri melawan arus itu. Kita perlu menjadi orang-orang muda yang mengarah ke atas. Mungkin orang lain bisa aja bermain-main, mencari hiburan, bergelut dalam hobi, tapi kita tidak akan melakukan hal itu. Puji Tuhan, hari ini kayaknya kita sebagai orang muda perlu menjadi seperti Daniel yang mau terpisah dari arus zaman yang mengikuti iblis, hidup bagi Allah dan berdiri bagi kesaksian Allah, memiliki kedudukan yang kuat dan jelas terpisah dari dunia. Puji Tuhan, masuk ke ciri yang kedua. Jadi yang pertama adalah terpisah dari zaman yang mengikuti iblis, dan yang kedua adalah bersatu dengan kehendak Allah melalui firman-Nya. Nah, kita tahu bahwa Daniel sendiri ini adalah orang yang membaca Alkitab secara teratur, dan dia juga menjadi orang yang bersatu dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita tahu juga maksudnya ketika Daniel membaca, dia bukan hanya sekedar membaca dan menjadikan itu pengetahuan, tapi dia membaca untuk menerima, bahkan juga memelihara perintah Allah. Karena itu ketika dia berada di Babel, dia tidak menjadi orang yang tercampur atau mengikuti arus dunia, karena dia terlebih dahulu sudah membaca firman, makanya dia mengetahui bahwa seharusnya umat Allah tidak boleh mengambil bagian dalam makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, puji Tuhan, hari ini kiranya juga kita bisa terselamatkan karena kita memiliki satu ciri ini gitu loh, yang adalah membaca firman Allah secara teratur dan bersatu dengan firman Allah. Nah, hari ini bagaimana dengan pembacaan Alkitab kita? Kiranya melalui Daniel, kita juga sebagai orang muda kembali menjadi orang-orang muda yang mengasihi dan membaca Alkitab yang teratur. Karena ketika kita mengambil firman Allah, kita juga harus belajar tidak hanya membaca itu sebagai pengetahuan, tapi kita juga perlu menemukan di dalamnya ada kehendak Allah. Nah, selanjutnya, kenapa Daniel membaca firman Tuhan? Karena hanya orang yang menyatukan diri dengan firman Tuhanlah baru bisa benar-benar dipakai oleh Allah. Maksudnya yang kita lihat, dari saudara-saudara di depan pun nggak mungkin saudara-saudara di depan nggak membicarakan firman Tuhan dan akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita juga sebagai orang muda perlu, pentingnya membaca firman Tuhan, karena hanya orang yang menyatukan diri dengan firman Tuhanlah baru hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan saudari, melalui ini juga kiranya kita melihat betapa pentingnya membaca Alkitab. Jadi bagi saudara-saudari remaja terkasih nih, nah yang pembacaan Alkitabnya masih bolong-bolong. Nah, hari ini kakak ingetin kembali bahwa kita perlu sama seperti Daniel yang memisahkan diri juga menyatukan diri kepada Allah melalui membaca firman Tuhan secara teratur dan menyatukan diri ke dalam firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan,
hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami perlu menjadi orang muda, yang memisahkan diri dari arus dunia, sama seperti Daniel. Tuhan, kiranya setiap ciri-ciri Daniel menjadi ciri-ciri kami hari ini sebagai orang muda yang mengalihkan zaman. Tuhan, kembali kami persembahkan diri kami. Kiranya diri kami boleh dipakai oleh diri Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami mengasihi-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan, remaja terkasih. Sampai jumpa di minggu depan, dan tetap sehat dan tetap setia dalam menikmati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.